بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak sehingga ketika kita ingin menghitung nikmatnya maka kita tidak akan mampu melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau ingin menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak akan mampu melakukannya. Serta yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan dan taufiknya sehingga kita bisa menjalankan ibadah yang telah diperintahkan olehnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabatnya, para keluarganya, istri-istri beliau dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dengan baik hingga akhir zaman. Khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan kepada antum semuanya untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ketakwaan kita kepadanya, yaitu dengan cara menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang agung. Agama ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah yang ditolak oleh langit yang kokoh, bumi yang besar dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Namun kita manusia mau membawa amanah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami memperlihatkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk mengikul amanah tersebut dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah tersebut oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala menutup risalah Islam dengan orang yang paling mulia, yang menutup risalah kenabian dan kerasulan, la nabiyya wa la rasula ba'dah, yaitu Muhammad bin Abdullah, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih beliau untuk membawa agama ini dan ditemani oleh sahabat-sahabatnya sebagai penerus. Kemudian mereka kerahkan jiwa mereka, raga, harta dan keluarga semaksimal mungkin agar agama ini tersebar. Oleh karena itu, betapa besar pengorbanan para sahabat, betapa berat tantangan yang dihadapi oleh mereka, betapa sulit pengorbanan mereka. Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyebutkan keutamaan para sahabat, keutamaan yang dibaca oleh manusia sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an."
wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selamanya, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Orang yang terbaik adalah yang hidup di generasiku, yaitu para sahabat, kemudian yang setelah mereka para tabi'in, kemudian yang setelahnya lagi para tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian cela sahabatku, seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya infak kalian tidak sebanding dengan infak mereka sebesar 1 mud, begitu juga tidak sebanding dengan setengah mud. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuji para sahabat. Maka para ulama sepakat bahwa para sahabat adalah orang-orang yang terpercaya dalam riwayat mereka. Merekalah orang-orang yang soleh, bukan orang yang fasik. Juga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini para sahabat adalah generasi terbaik dari umat ini. Mencela salah seorang dari mereka adalah dosa dan kebid'ahan dalam agama. Tidak ada satupun orang yang mencela para sahabat kecuali mereka orang-orang yang sesat. Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu sindiq. Kalau engkau lihat ada orang yang merendahkan salah seorang dari para sahabat, ketahuilah orang tersebut adalah orang yang sindik, yaitu hendak yang merusak agama. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisu fattahimhu 'alal Islam. Kalau engkau lihat seseorang menyebut salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keburukan, curigailah orang tersebut hendak berbuat suatu keburukan dalam Islam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh bagi seorang pun untuk berbicara yang buruk terhadap salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi terbaik manusia. Tidak sepantasnya bagi kita untuk menggembar-gemborkan hal-hal yang terjadi di tengah mereka, karena hal itu berkonsekuensi mengurangi rasa cinta kepada mereka di hati kita. Apalagi perselisihan yang terjadi di tengah mereka para sahabat sama sekali tidak mengurangi kesolehan dan kejujuran beliau. Tentu para sahabat tidak bersengaja melakukan kesalahan. Mereka paham betul apa yang mereka lakukan. Apalagi kebaikan mereka begitu banyak, tidak layak kebaikan mereka yang begitu banyak dikubur hanya karena sedikit dari kesalahan ijtihad mereka yang melakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud ayat 114. As'alullaha an yaghfira lana bihubbina li ahsabi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an yajma'ana bihim fil firdausil a'la. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk menyebarkan keutamaan para sahabat, memberitahukannya kepada masyarakat, menampakkan perjalanan hidup mereka yang mulia dan kedudukan mereka yang tertinggi, baik individu, para sahabat atau para sahabat secara umum.
sudah menjadi keharusan bagi para orang tua, para pendidik, orang-orang yang memiliki ilmu untuk menjelaskan tentang keteladanan dari para sahabat, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, karena umat ini memang sangat membutuhkan keteladanan dari mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Masruq rahimahullah, Masruq berkata, hubbu Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa ma'rifatu fadlihima minas sunnah. Mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan mengetahui keutamaan keduanya termasuk sunnah. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Imam Malik bin Anas, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, salihus salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Para salafus saleh mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma innana nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.